Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Saat ini kita sedang berada di lahan. Lahan ini adalah di MDPL 350 dan kita tanam beberapa lahan yang ada di sini adalah kita menggunakan bibit umbi, kawan. Dalam perjalanan kita menanam porang tentunya ada hal-hal yang terjadi. Tidak bisa 100% bahwa kita menanam porang itu akan tumbuh, kemudian dalam 100% itu pula kita akan sukses dalam budidaya porangnya, kawan. Ada hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Salah satunya adalah hama. Nah, hama dari tanaman porang karena dia memiliki batang yang lunak seperti ini, ya, batangnya lunak seperti ini. Ini hambatan yang pertama yang paling ditakuti oleh petani porang adalah hama jamur, kawan. Jamur itu ada beberapa, ada jamur yang menyerang pangkal batang semacam ini, ada jamur yang menyerang pada bagian perakaran, kemudian ada jamur yang menyerang pada daun. Nah, kemudian selain hama jamur, ada beberapa hama lain seperti halnya penggerek batang, karena penggerek batang itu biasanya memakan dari dalam batang, yaitu berada pada pangkal ini. Yang terjadi apa? Biasanya tanaman porang akan roboh, kawan, karena pada bagian ini sudah kosong, ya, sudah dimakan oleh penggerek. Nah, kemudian ada pula yang berupa yaitu ulat yang memakan daun-daun porang. Nah, selain itu ada juga kalau berada di bawah naungan, biasanya nanti kalau hujannya sudah agak reda, ada hama yang menyerang pada daun, namanya kutu kebul, kawan. Nah, di sini kita ingin menunjukkan kepada kawan-kawan petani porang yang lainnya bahwa kita tanam dulu tanaman ini yang ada di lahan ini adalah kurang lebih tanggal 20 Oktober tahun 2021. Nah, ini ada satu tanaman yang terkena jamur sehingga dia roboh, ya, kemudian tidak dapat melanjutkan fase perkembangannya, kawan. Oleh karenanya kita ingin melihat kira-kira besaran umbi yang ada di dalam tanah dengan besaran batang seperti ini, dan dia usianya baru kurang lebih 2,5 bulan, ya, ataupun kalau kita hitung saat ini kurang lebih ada 3 bulan. Kira-kira besaran umbi yang tertinggal dari proses yang ia sudah lakukan selama ini, yaitu kira-kira besarannya sebesar apa, kawan. Nah, di sini kita akan mencoba membongkar kira-kira besaran umbinya seperti apa. Nah, kemudian apakah masih aman atau tidak umbinya, apakah nanti sampai bawah itu juga terkena jamur, kawan. Nah, media tanam yang kita gunakan masih terlihat jelas, kawan. Ini ada beberapa yang terlihat hitam, dia adalah biokar atau arang sekam. Nah, kita coba untuk membongkar umbinya, kawan. Ya, akarnya tentunya masih agak segar, ya. Akarnya masih agak segar karena tanaman ini, ya, masih terbilang masih muda, dia belum sepenuhnya ripah atau dorman. Oleh karenanya akar-akar ini pun masih terlihat segar. Kalau kita pegang sejenak ini yang ada di dalam tanah, umbinya masih relatif aman, kawan, ya. Umbinya masih relatif aman. Nah, kemudian karena lahan ini kegemburannya terjaga, maka ya seperti ini, ya, media tanahnya pun bisa dikatakan gembur karena dulu kita dalam proses olah lahan kita maksimalkan semaksimal mungkin, kawan. Nah, kira-kira kita ingin tahu kira-kira besaran umbinya sebesar apa, karena kita tidak bawa alat. Nah, ini kemarin juga ada beberapa kawan yang tanya ketika saya upload bahwa ada ciri-ciri tanaman porang, di mana ketika tanaman porang itu sudah mulai mengisi umbi di dalam tanah, yaitu terlihat dari retakan-retakan yang ada di sekitar batang porang, kawan. Ada kawan juga yang saat itu bertanya bahwa ia juga tanam dari bibit umbi, kurang lebih beratnya adalah 3 on, tetapi ya ketika disampling ia bongkar, alhasil 5 tanaman yang ia bongkar itu tidak menunjukkan adanya umbi baru yang sudah terbentuk, hanya berupa akar-akar, kawan. Nah, kita juga ingin membuktikan apakah betul tanaman kami yang ada di sini saat ini di usia sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan sudah menunjukkan ada pembentukan umbi baru, ya. Pembentukan umbi baru walaupun tanaman ini terkena jamur, kawan.
Ya, kita lihat agak susah. Masih agak susah kawan. Akarnya masih segar sehingga dalam proses pembongkaran masih agak sulit. Hampir kena kawan. Ya, alhamdulillah umbinya sudah kena kawan. Nah, inilah besaran umbi yang kita hasilkan. Agak capek juga. Nah, ini besaran umbinya kawan, adalah umbi baru yang sudah dibentuk ya, yang sudah dibentuk oleh tanaman porang. Meskipun tanaman porang itu terkena jamur dan dia mati di usia kurang lebih 2,5 bulan kawan. Nah, ini umbinya, umbi baru ya, terlihat pada bagian ini tadi kita rontokkan akarnya karena agak susah kita menggali. Maka pada bagian ini tadi kita merontokkan akarnya. Nah, terlihat kalau besaran saat ini umbi yang ada di lahan ini besarannya kurang lebih antara 1,5 kilo kawan. Ya, kurang lebih bobot. Nanti kalau akar-akarnya ini ya, akar-akarnya ini sudah rontok semua, dia diameternya berarti mulai dari sini ini ya, mulai dari sini kemudian sampai sini, ini cukup besar kawan ya, kurang lebih 1,5 kilo. Nah, ini juga kita membuktikan bahwa benar apa adanya, bahwa tanaman porang kami yang ada di lahan ini itu sudah mulai mengisi umbi ya. Kemarin pada uploadan video sebelumnya yaitu kita lihatkan ada retakan-retakan. Nah, yang ada retakan-retakan barangkali kalau kita bandingkan dengan umbi yang ada di depan sini, insya Allah umbinya akan lebih besar kawan ya. Karena apa? Karena dengan adanya retakan itu menunjukkan bahwa ada pembesaran umbi yang ke samping, ke atas, dan juga ke bawah. Nah, retakan itu juga disebabkan karena ada sondolan umbi ya, bentukan umbi yang pada bagian permukaan atas ini ke atas, sehingga mendorong tanah itu terdorong sehingga terjadi retakan-retakan kawan. Alhamdulillah umbinya terselamatkan kawan. Di sini tidak ada tanda-tanda ia terkena jamur ya. Pada bagian pangkal ini tidak ada tanda-tanda terkena jamur, meskipun pada bagian pangkal ini dia terkena jamur. Nah, untuk tanaman yang terkena jamur di lahan kami yang dari bibit umbi ini ya, kisarannya adalah tidak begitu banyak kawan. Memang ada tetepan ya, 1, 2, 3, 4, 5 nya tetap ada ya, tidak kita pungkiri karena tidak bisa sempurna 100%. Nah, itulah hasil bongkar umbi kami yang ada di lahan saat ini. Kurang lebih bobotnya besarannya adalah sekitar 1,5 kilogram, dengan dasar bahwa ketika kita pegang diameternya seperti itu dan bobot di tangan agak terasa kawan. Nah, kita urut kembali ya, urut kembali karena kalau dia kita bawa pulang pun nanti akan rentan terjadi pembusukan kawan ya. Biar dia terkarantina di dalam tanah secara mandiri ya, nanti kita bongkar bareng-bareng dengan tanaman yang lainnya yang kita panen nanti insya Allah di bulan Juli ataupun Agustus, agar benar-benar dorman sempurna kawan. Demikianlah video yang dapat kita sampaikan
Ini pembuktian bahwa di dalam tanah ini umbi-umbi yang kemarin ada retakan-retakan itu sudah menunjukkan pembesaran umbi. Meskipun dia mati muda seperti ini terkena jamur, tetapi dalam tanah tetap ada perkembangan umbi yang terjadi. Umbinya tetap membesar ya. Alhamdulillah, berarti dalam proses pemberian pupuk kami cukup tercukupi baik unsur N, P maupun K-nya. Alhasil ketika kita bongkar, umbi yang terkena jamur sudah berisi umbi yang relatif cukup besar kawan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.